Salam, selamat pagi sahabat terkasih. Pernahkah kita merasa kuat di luar, tapi sebenarnya lelah di dalam? Kadang kita tersenyum, tapi hati kita penuh beban. Sebelum kita memulai hari ini, mari kita teduhkan hati dan membiarkan firman Tuhan berbicara dalam hidup kita. Mari kita membaca Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Hari ini kita akan belajar satu kebenaran yang sangat sederhana, tetapi sangat dalam, yaitu kita tidak diciptakan untuk berjalan sendirian. Sahabat terkasih, firman Tuhan berkata, menanggung bebanmu. Artinya satu hal, setiap orang punya beban. Beban itu bisa berbeda-beda. Beban ekonomi, beban keluarga, beban kesehatan, beban pekerjaan, beban pelayanan, bahkan beban batin yang tidak terlihat. Ada orang yang terlihat kuat di luar, tapi sebenarnya sedang menangis di dalam. Ada orang yang tetap tersenyum, padahal hatinya lelah. Sahabat terkasih, mungkin pagi ini kita juga sedang memikul beban. Tuhan melihatnya, Tuhan tahu, dan Tuhan peduli. Firman Tuhan tidak berkata, tanggung sendiri bebanmu, tapi berkata, bertolong-tolonglah. Ini adalah perintah. Artinya, hidup Kristen bukan hanya hubungan pribadi dengan Tuhan, tapi juga hubungan dengan sesama. Kita dipanggil untuk saling memperhatikan, saling menguatkan, saling menopang, saling mendoakan. Karena di dalam tubuh Kristus tidak ada yang berjalan sendirian. Sahabat terkasih, kata menanggung dalam ayat ini bukan berarti kita mengambil alih seluruh hidup orang lain. Tapi artinya kita membantu meringankan beban itu. Kadang hanya dengan mendengar tanpa menghakimi, hadir tanpa banyak bicara, mendoakan dengan tulus, memberi pertolongan kecil tapi nyata. Hal-hal sederhana tapi sangat berarti. Sahabat terkasih, ada seorang ibu yang bekerja setiap hari, membesarkan 2 anak sendirian setelah suaminya meninggal. Setiap hari ia bangun pagi, bekerja, mengurus rumah, dan tetap tersenyum di depan anak-anaknya. Di gereja, ia terlihat biasa saja. Tidak banyak orang tahu betapa berat hidupnya. Suatu hari, seorang sahabatnya memperhatikan bahwa ia sering terlihat lelah. Sahabat itu tidak memberi nasihat panjang. Ia hanya berkata, "Aku tidak tahu semua yang kamu rasakan, tapi kamu tidak sendirian." Sejak hari itu, kadang ia mengantar makanan, kadang ia menjaga anak-anaknya sebentar, kadang ia hanya duduk dan mendengar. Tidak mengubah semua keadaan, tapi membuat beban itu terasa lebih ringan. Sahabat terkasih, itulah arti menanggung beban. Firman Tuhan berkata, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 13 ayat 34, Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Artinya, ketika kita menolong orang lain, ketika kita menguatkan yang lemah, ketika kita hadir bagi yang terluka, kita sedang menjalankan hukum Kristus. Kasih bukan hanya kata,
tapi tindakan nyata. Sahabat terkasih, renungan ini tidak hanya berbicara tentang menolong orang lain, tapi juga tentang mau ditolong. Ada orang yang berkata, "Aku kuat, aku bisa sendiri." Padahal di dalam hatinya, ia sedang lelah. Sahabat terkasih, tidak apa-apa untuk berkata, "Aku butuh bantuan, aku butuh didoakan, aku butuh ditemani." Kerendahan hati untuk menerima pertolongan adalah bagian dari pertumbuhan rohani. Sahabat terkasih, hari ini mari kita bertanya pada diri sendiri. Siapa di sekitar kita yang sedang memikul beban? Apakah yang Tuhan taruh di hati kita pagi ini? Apa yang bisa kita lakukan hari ini untuk menolong? Mungkin kirim pesan penguatan, telepon sahabat, doakan seseorang, kirim makanan, tawarkan bantuan kecil. Mari kita ingat, tindakan kecil bisa menjadi jawaban doa bagi seseorang. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang penuh kasih, terima kasih untuk firman-Mu pagi ini. Ajari kami Tuhan untuk tidak hidup egois, tetap memiliki hati yang peduli. Bukalah mata kami untuk melihat orang-orang yang membutuhkan pertolongan di sekitar kami. Berikan kami hati yang penuh kasih, tangan yang siap menolong, dan kata-kata yang menguatkan. Jika hari ini kami sedang memikul beban, ingatkan kami bahwa kami tidak sendiri. Engkau bersama kami, dan Engkau juga menghadirkan orang-orang yang menolong kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, mari kita ingat, kita tidak berjalan sendiri. Kita dipanggil untuk saling menolong. Dan kasih Kristus dinyatakan melalui tindakan kita. Dan teruslah berjalan bersama Tuhan. Sampai jumpa di renungan pagi berikutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.